Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Telaah Kurikulum dan Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia. Pengertian bahan ajar atau materi pembelajaran. Dalam melakukan proses pembelajaran diperlukan bahan ajar atau materi pembelajaran yang secara garis besar terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa-siswi dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri atas pengetahuan yang berupa konsep dapat dicontohkan adalah nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, dan seterusnya. Wujud dan ragam bahan dan sastra Indonesia. Pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan komunikasi menuntut dilaksanakannya analisis kebutuhan. Oleh karena itu, kebutuhan dalam pembelajaran perlu dilakukan karena analisis kebutuhan dalam pembelajaran bahasa madrasah ibtidaiyah. Berhubungan dengan hal tersebut, maka apa yang menjadi kebutuhan pembelajaran bahasa yang akan dipelajarinya? Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan pertama dan kedua, materi KM untuk pembelajaran bahasa Indonesia di madrasah ibtidaiyah disusun dalam standar kompetensi yang meliputi kompetensi komunikasi, seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar merupakan tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh. Sumber-sumber yang dimaksud dapat disebutkan yaitu 1. Buku teks, 2. Laporan hasil penelitian, 3. Jurnal atau penerbitan hasil penelitian dan pemikiran ilmiah. Yang keempat, pakar bidang studi. Yang kelima, profesional. Yang keenam, buku kurikulum. Yang ketujuh, penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Selanjutnya, internet. Selanjutnya, media audiovisual atau TV, video, VCD, kaset audio. Yang terakhir, lingkungan atau alam, sosial, seni budaya, teknik, industri, ekonomi. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Dalam pemilihan bahan ajar, ada beberapa prinsip yang harus kita ketahui. Pertama, prinsip relevansi, yang artinya keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya ada hubungannya dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, ada prinsip konsistensi, yang artinya keajiban. Maksudnya, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 2 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga 2 macam. Yang ketiga, prinsip kecukupan, yang artinya di sini materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa-siswi menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Penentuan cakupan dan urutan bahan ajar. Yang pertama, cakupan bahan ajar. Dalam menentukan cakupan atau ruang lingkup, materi pembelajaran harus diperhatikan. Apakah berupa aspek kognitif, seperti fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan aspek efektif. Karena jika sudah di dalam kelas, setiap materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda. Urutan bahan ajar. Urutan penyajian bahan ajar sangatlah penting untuk menentukan urutan mempelajari atau mengajarkan. Tanpa urutan yang tepat, siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang telah ditentukan ruang lingkup dan kedalamannya dapat diurutkan dalam 2 pendekatan pokok. Yang pertama, pendekatan prosedural. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut, sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan tugas.
Pendekatan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara hierarkis menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Prosedur dan kriteria pemilihan bahan ajar. Sebelum melaksanakan pemilihan bahan ajar, terlebih dahulu perlu kita ketahui kriteria pemilihan bahan ajar. Setelah mengetahui kriteria pemilihan bahan ajar, barulah kita memasuki langkah-langkah pemilihan bahan ajar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama, materi jenis fakta. Materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, peristiwa sejarah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada materi konsep berupa pengertian, definisi, hakikat, dan inti isi. Yang ketiga ada materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, paradigma, dan lain sebagainya. Yang keempat, materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut. Yang kelima, materi pembelajaran aspek efektif seperti pemberian respon, penilaian, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, materi pembelajaran aspek motorik terdiri dari gerakan awal, seni rutin, dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Setelah jenis materi pembelajaran teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasar. Saya Rida Nur Aisyah akan menjelaskan bab ke-7, yaitu prinsip seleksi, gradasi, dan organisasi bahan. Seleksi bahan PBI dilakukan saat penyusunan kurikulum bidang studi Bahasa Indonesia di FI. Gradasi. Dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang rumit, dari yang diketahui ke yang belum diketahui, dari yang konkret ke yang abstrak. Selanjutnya ada model pengembangan bahan. Pendekatan yang dipilih. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa yang digunakan. Yang ketiga, teori belajar bahasa. Yang keempat, motivasi serta minat. Bab ke-8, strategi penyampaian bahan ajar. Yang pertama, strategi urutan penyampaian simultan. Yang kedua, strategi urutan penyampaian suksesif. Yang ketiga, strategi penyampaian fakta. Yang keempat, strategi penyampaian konsep. Yang kelima, strategi penyampaian materi pembelajaran prinsip. Yang keenam, strategi penyampaian prosedur. Yang ketujuh, strategi mengajarkan materi aspek afektif. Yang kedelapan, strategi mempelajari bahan ajar oleh siswa-siswi. Bab ke-9, materi prasyarat, perbaikan, dan pengayaan. Pengetahuan prasyarat, yaitu bekal pengetahuan yang diperlukan untuk mempelajari bahan ajar baru. Materi perbaikan, peserta didik mengalami kesulitan dalam menguasai pembelajaran. Diperlukan materi perbaikan, yaitu berupa materi pembelajaran remedial. Selanjutnya ada bahan pengayaan. Peserta didik dengan mudah menguasai pembelajaran berbentuk pendalaman dan perluasan. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.